Fakta baru terungkap dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, Polda Jawa Tengah terkait kematian Dwinanda Lincia Livai, 35, dosen Universitas 17 Agustus 1945, Untag, Semarang. Dalam sidang KEP tersebut, AKBP Basuki dipecat dari kepolisian karena melakukan pelanggaran etik berat berkaitan dengan kesusilaan. Persidangan berlangsung di ruang sidang Mapolda Jateng, Kota Semarang, Rabu, 3 Desember 2025. Namun dalam proses sidang tersebut mengungkap jika AKBP Basuki ternyata mengetahui saat dosen Livai tersengal-sengal napasnya. Hal itu disampaikan kuasa hukum keluarga dosen Livai, Zainal Abidin Petir, yang menyampaikan bahwa AKBP Basuki mengaku tahu kondisi dosen Livai yang sudah kesulitan bernapas pada Senin, 17 November 2025, sekitar tengah malam. Namun, alih-alih memberikan pertolongan, Basuki justru memilih beristirahat karena mengaku kelelahan. Ia ada fakta baru lagi. AKBP Basuki sekitar jam 12 malam, 17 November 2025, sudah melihat dosen Livai cengap-cengap, tersengal-sengal nafasnya. Namun, menurut pengakuan AKBP Basuki, karena terlalu kecapean akhirnya tertidur. Nah, ketika bangun jam 4 dini hari kok sudah meninggal, ujar Petir kepada tribunjateng.com seusai persidangan. Dalam sidang, Majelis Etik juga menanyakan alasan Livai ditemukan tanpa pakaian. Basuki menjawab bahwa ia tidak mengetahui penyebabnya karena saat terakhir dilihat, korban masih mengenakan kaos dan celana training. Zainal menjelaskan, Basuki mengaku panik dan bingung ketika mendapati Livai sudah tidak bernyawa. Kondisi itu membuatnya tidak segera menghubungi tenaga medis maupun pihak kepolisian. Hakim etik kemudian mempertanyakan sikap Basuki yang dianggap tidak profesional mengingat posisinya sebagai perwira Dalmas yang terbiasa menghadapi situasi darurat. AKBP Basuki dalam persidangan kode etik juga mengakui lamanya laporan ke polisi terkait kematian dosen Livai karena meminta bantuan temannya terlebih dahulu. Bukan nganter segera nganter mayat, korban, tapi bagaimana saya harus laporan, istilahnya gitu.